Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tarif biaya overhead dan juga biaya overhead tetap. Di sini untuk pertama kalinya kita bahas dulu mengenai pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya produksi yang tidak dapat dikategorikan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, atau yang wujud realnya adalah biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya pabrik yang dikelompokkan tersendiri yang disebut biaya overhead pabrik. Contoh konkret biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, biaya listrik dan air untuk pabrik, biaya asuransi pabrik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai BOP tetap. BOP tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau sama dan pada batas-batas tertentu tidak akan terpengaruh oleh perubahan volume produksi, sehingga jumlahnya selalu tetap meskipun volume produksi mengalami perubahan. Sebaliknya, BOP per unit akan selalu berubah berbanding terbalik dengan volume produksi, misalnya seperti biaya penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan ke harga pokok produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk terbagi atas dasar pembebanan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk atau satuan produk. Tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah biaya bahan baku. Tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali dengan 100%. Ketiga adalah biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP berhubungan erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, misalnya pajak penghasilan atas upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan, maka dasar pembebanannya adalah biaya tenaga kerja dengan rumus tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Yang keempat adalah jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung dikali 100%. Yang kelima adalah jam mesin dengan rumus tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin dikali dengan 100%. Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu departemen produksi, maka proses penentuan tarif BOP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ditentukan dengan dasar anggaran BOP untuk masing-masing departemen produksi. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan BOP tersebut sesuai dengan sifat departemen produksi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah ditetapkan tarif BOP berdasarkan anggaran BOP dibagi dengan dasar pembebanan. Membahas analisis selisih biaya overhead pabrik. Pada suatu akhir periode diketahui besarnya BOP yang sesungguhnya dan jumlah BOP yang dibebankan. Langkah selanjutnya adalah menghitung selisih BOP yang terdiri atas. Yang pertama, perhitungan selisih biaya overhead pabrik. Dalam menghitung selisih BOP harus membandingkan antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Yang kedua adalah analisis selisih BOP. Selisih BOP yang timbul akan dianalisis ke dalam dua macam selisih, yaitu yang pertama adalah selisih anggaran. Selisih anggaran adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara BOP sesungguhnya dibandingkan dengan budget BOP pada kapasitas yang sesungguhnya. Selisih anggaran dapat pula dihitung dari perbedaan BOP variabel sesungguhnya dibandingkan dengan budget BOP variabel pada kapasitas yang sesungguhnya. Yang kedua adalah selisih kapasitas. Selisih kapasitas berhubungan dengan BOP tetap yang disebabkan kapasitas sesungguhnya yang dicapai lebih kecil dibandingkan kapasitas yang dipakai untuk menghitung tarif. Ketiga adalah perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, selisih BOP disebabkan karena selisih anggaran.
selisih BOP dibebankan kembali ke dalam rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan harga pokok penjualan. Jurnal yang dibuat apabila selisih menguntungkan adalah selisih BOP pada persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan harga pokok penjualan. Jurnal yang dibuat apabila BOP sifatnya tidak menguntungkan adalah rugi laba pada selisih BOP dan laba yang ditahan pada rugi laba. Berikut adalah contoh soal mengenai BOP, yaitu suatu perusahaan industri pada periode tertentu mempunyai data sebagai berikut. Anggaran BOP tetap sebesar 6.750.000, anggaran BOP variabel sebesar 11.250.000, BOP sesungguhnya 15.400.000 dan jam mesin normal 45.000 jam mesin sesungguhnya 40.000 jam. Dari data tersebut diminta untuk membuat perhitungan selisih pembebanan BOP dan juga analisis BOP dengan dua metode selisih. Untuk menghitung selisih pembebanan BOP adalah tarif BOP tetap sama dengan 6.750.000 dibagi 45.000, hasilnya ada Rp150 per jam mesin. Tarif BOP variabel sama dengan 11.250.000 dibagi dengan 45.000 jam sama dengan Rp250 per jam mesin. Tarif BOP total yaitu 6.750.000 ditambah dengan 11.250.000 dibagi dengan 45.000, hasilnya Rp400 per jam mesin. Selisih pembebanan dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti berikut, yaitu BOP sesungguhnya sebesar 15.400.000 dikurangi dengan BOP yang dibebankan yaitu 40.000 dikali Rp400 per jamnya. Hasilnya adalah pembebanan BOP pada laba yaitu sebesar Rp600.000. Yang kedua adalah analisis BOP dengan dua metode selisih. Yang pertama dengan menggunakan metode selisih anggaran, yaitu BOP sesungguhnya sebesar Rp15.400.000 dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, BOP tetap sebesar Rp6.750.000, BOP variabel yaitu dengan kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif sebesar 10 juta ditambah dengan Rp6.750.000, hasilnya adalah Rp16.750.000 jumlah BOP yang dianggarkannya. Maka selisih anggaran diperoleh dari Rp15.400.000 dikurangi dengan Rp16.750.000, hasilnya adalah Rp1.350.000. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode selisih kapasitas, yaitu BOP tetap yang dianggarkan sebesar Rp6.750.000 ditambah dengan BOP tetap yang dibebankan pada produk sebesar Rp40.000 dikali Rp150, maka ketemu hasil selisih kapasitas yaitu rugi sebesar Rp750.000. Atas dasar analisa yang dilakukan tersebut, maka diperoleh selisih anggaran laba sebesar Rp1.350.000, selisih anggaran rugi sebesar Rp750.000, maka total selisih BOP yaitu dengan laba sebesar Rp600.000. Perkenalkan, nama saya Lisa Kencana Putri, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Karakteristik umum balance scorecard. Karakteristik umum balance scorecard dibagi menjadi 1. Komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. Dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 2. Koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. 3. Seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. 4. Terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun dalam balance scorecard, ketiga perspektif dan keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Perspektif balance scorecard.
Banyaknya kelemahan pengukuran kinerja dengan sistem tradisional mendorong terciptanya balance scorecard yang memperhatikan 4 perspektif pengukuran, yaitu A. Perspektif keuangan, finansial perspektif. Tolak ukur finansial adalah penting, akan tetapi tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai bagi organisasi. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu 1. Tahap perkembangan atau growth. Berkembang merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. 2. Tahap bertahan atau sustain. Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada tahap bertahan. Situasi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. 3. Tahap panen atau harvest. Tahap ini merupakan tahap kematangan. Suatu tahap di mana perusahaan melakukan panen terhadap investasi pada 2 tahap sebelumnya. B. Perspektif pelanggan atau customer perspektif. Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan keuangan perusahaan. C. Perspektif proses bisnis internal atau bisnis internal perspektif. Perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif finansial dan pelanggan. D. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau growth and learning perspektif. Di dalam perspektif ini mengukur hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan di dalam perspektif ini, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi dan motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang karyawan. Saya Devi Novitasari ingin melanjutkan penjelasan dari Elisa Kencana Putri, yaitu strategi perusahaan dan balance scorecard. Hubungan balance scorecard dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Perusahaan yang dapat menerjemahkan strateginya ke dalam sistem pengukuran akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan strategi tersebut, sebab mereka telah mengkomunikasikan tujuan dan targetnya kepada para pegawai. Menjadikan sebagai sistem manajemen strategik, balance scorecard memiliki 4 proses manajemen, yaitu translating the vision, yaitu bahwa balance scorecard dapat menerjemahkan visi perusahaan dalam bentuk sasaran strategis dan yang dikaitkan satu sama lain dengan strategi MAPS. Yang kedua, communication and linking. Proses pembentukan balance scorecard yang melibatkan level operasional merupakan proses komunikasi strategi perusahaan kepada level operasional. 3. Business planning. Karena BSC sudah memiliki framework dalam proses budgeting agar dapat terkait dengan strategi. Proses budgeting tetap digunakan karena ini merupakan tools untuk menglokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas. Bedanya, budget yang dibangun dengan framework BSC bukanlah pusat dari pengukuran kinerja. 4. Feedback dan learning. Bahwa BSC memiliki sistem umpan balik feedback. Sebuah strategi bisnis dapat dilihat sebagai hipotesis dari hubungan sebab akibat atau Kaplan dan Norton, using the balance scorecard as a strategic management system, 1996. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang mengaitkan kompensasi dan balance scorecard. Yang pertama, kinerja proses bisnis internal. Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis value dan change. Di sini manajemen mengidentifikasikan proses internal bisnis yang terkritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini kemudian manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perbedaan perspektif bisnis internal antara pendekatan tradisional dan pendekatan balance scorecard adalah
pendekatan tradisional berusaha untuk mengawasi dan memperbaiki proses bisnis yang sudah ada sekarang. Sebaliknya, Balanced Scorecard melakukan pendekatan atau berusaha untuk mengenali semua proses yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan strategi perusahaan. Meskipun proses-proses tersebut belum dilaksanakan dalam pendekatan tradisional, sistem pengukuran kinerja hanya dipusatkan pada bagaimana cara menyampaikan barang atau jasa. Sedangkan dalam pendekatan Balanced Scorecard, proses inovasi dimasukkan dalam perspektif proses bisnis internal. Aktivitas penciptaan nilai perusahaan terangkai dalam suatu rantai nilai yang dimulai dari proses perolehan bahan baku sampai penyampaian produk jadi ke konsumen. Kaplan dan Norton membagi proses bisnis internal ke dalam 1. Proses inovasi. Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian R&D, sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan. 2. Proses operasi. Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam 2 bagian. 1. Proses pembuatan produk, dan 2. Proses penyampaian produk kepada pelanggan. 3. Proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini, misalnya penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak dan yang dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan.